Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai soal redox. Nah, pada nomor 3, dari beberapa contoh reaksi kimia berikut, reaksi manakah yang tergolong reaksi redox dan bukan redox, serta berikan alasanmu jika ditinjau dari adanya perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita mulai dari yang A. Di sini reaksinya adalah H2 plus Cl2 menjadi HCl. Nah, kita cari dulu untuk bilangan oksidasinya. Ingat H2 ini adalah molekul bebas, berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Cl2 juga sama, molekul bebas, berarti bilangan oksidasinya juga 0. Kemudian untuk HCl sendiri, kita ingat kembali untuk aturannya. Yang perlu dihafalkan ketika kita menyetarakan atau mungkin kita ingin mengetahui bahwa suatu reaksi itu merupakan reaksi redoks atau bukan, kita lihat dari bilangan oksidasinya. Yang perlu dihafalkan adalah bilangan oksidasi H pada senyawanya selalu +1, kemudian O ini -2, kemudian golongan 1A itu +1, 2A +2, kemudian Al itu +3. Nah, ini adalah patokannya ketika kita mencari biloks unsur pada senyawa. Kemudian untuk HCl sendiri berarti hanya di sini adalah +1, maka Cl-nya berapa? Nah, ini kan tidak ada muatannya ya, berarti jumlah bilangan oksidasi unsur pada senyawa HCl itu sama dengan 0. Maka +1 itu harus dilawan dengan -1 biar sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita lihat ada perubahan bilangan oksidasi, yaitu dari H 0 jadi +1, kemudian Cl 0 jadi -1. Berarti ini ada reaksi oksidasi, penambahannya dari 0 +1, dan reduksi yaitu bilangan oksidasi Cl menurun dari 0 menjadi -1. Maka ini termasuk redox reaksinya. Nah, kemudian yang B. Untuk yang B berarti CO2 kemudian H2 menjadi CO plus H2O. Nah, sama seperti tadi, berarti pada CO2 di sini yang jadi patokan adalah O-nya. O-nya bilangan oksidasinya adalah -2 kalikan 2 -4. -4 harus dilawan dengan +4 biar jadi 0. Kemudian H2 sendiri adalah molekul bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Kemudian untuk yang CO, O-nya -2 harus dilawan dengan +2. Kemudian untuk H2O di sini hanya +1 dikalikan 2 berarti +2, maka O-nya ini -2. Nah, kita lihat di sini siapakah yang berubah bilangan oksidasinya, yaitu C. Ini perubahan bilangan oksidasinya dari +4 menjadi +2, berarti ini mengalami penurunan atau reduksi. Kemudian untuk H-nya 0 jadi +1. Nah, ini adalah oksidasi. Ingat ya, untuk menandai apakah suatu unsur itu mengalami perubahan biloks atau tidak, itu dilihat kalau jumlah unsurnya itu masing-masing 1. Berarti di sini C-nya itu +4 jadi +2. Kemudian yang H ini 0 jadi +1 bukan +2, karena yang dilihat adalah per satu unsur. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang A ini bisa kita lihat cirinya suatu reaksi redoks itu kalau misalnya ada molekul kemudian jadi senyawa, pasti terjadi perubahan bilangan oksidasi. Jadi kalau misalnya ada unsur bebas menjadi senyawa, itu pun juga pasti akan terjadi perubahan bilangan oksidasi seperti itu. Kemudian untuk yang C di sini kita lihat Al2 CO3 3 kali plus 3H2O menjadi 2Al OH 3 kali
plus 3 CO2. Nah, di sini Al2CO3 3 kali, ini kita ionisasikan dulu. Berarti kali silang ya, seperti biasa ya. 2 naik ke atas CO3 jadi muatannya A3 naik ke atas Al, berarti jadi Al3 plus dan CO3 2 min. Al-nya jumlahnya 2 ya. Ini karena indeksnya 2, kemudian CO3-nya itu 3. Nah, seperti ini. Berarti di sini Al-nya adalah plus 3, kemudian O-nya min 2 dikalikan 3, min 6. Nah, pasangannya min 6 adalah plus 6 dikurangi muatannya ini, berarti C-nya adalah plus 4. Kemudian untuk H2O hanya plus 1 kalikan 2 plus 2, O-nya berarti min 2. ALOH 3 kali, berarti sama kayak tadi kita kalikan silang, berarti Al3 plus dan 3OH min. Nah, kita cari dulu bilangan oksidasinya, berarti Al-nya di sini plus 3, kemudian O-nya min 2, min 2 pasangannya plus 2 dikurangi 1 berarti plus 1. Kemudian CO2 O-nya min 2 kalikan 2 min 4, maka C-nya plus 4. Nah, kita lihat di sini apakah terjadi perubahan. Plus 3 tetap plus 3, yang C plus 4 tetap plus 4, kemudian hanya plus 1, ini juga plus 1, O-nya min 2, ini juga min 2. Berarti ini tidak ada perubahan ya, berarti ini bukan reaksi redoks. Nah, untuk yang B tadi berarti reaksi redoks ya. Kemudian untuk yang D sekarang. Yang D ini adalah CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Nah, kita ingat kembali tadi prinsipnya kalau ada molekul menjadi senyawa atau mungkin senyawa jadi molekul atau unsur bebas, pastilah itu reaksi redoks. Nah, kita buktikan CuO. Bilangan oksidasi O-nya min 2, maka C-nya adalah plus 2. H2 molekul bebas berarti 0. Cu unsur bebas berarti 0. H2O hanya plus 1 kalikan 2 plus 2. Maka O-nya adalah min 2. Nah, kita lihat di sini terjadi perubahan bilangan oksidasi yaitu Cu. Awalnya dari plus 2 menjadi 0, berarti ini reduksi. Kemudian hanya 0 jadi plus 1. Ini ya, jadi plus 1 ya. Nah, berarti ini adalah oksidasi karena bilangan oksidasinya meningkat. Maka ini adalah reaksi redoks. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, tentukan apakah reaksi berikut tergolong reaksi autoredoks atau bukan. Nah, kita cari dulu untuk bilangan oksidasinya. O-nya di sini min 2 kalikan 2 min 4. Pasangannya min 4 adalah plus 4, maka bilangan oksidasi N-nya adalah plus 4. Kemudian H2O hanya plus 1 kalikan 2 plus 2, pasangannya plus 2 adalah min 2. Maka bilangan oksidasi O-nya adalah min 2. Untuk HNO3 hanya plus 1, O-nya min 2 kalikan 3 min 6. Min 6 pasangannya plus 6, sudah ada plus 1, berarti N-nya adalah plus 5. Kemudian untuk yang NO, O-nya min 2, maka N-nya plus 2. Nah, kita lihat di sini perubahan bilangan oksidasinya, yaitu N dari plus 4 jadi plus 5. Ini reaksi oksidasi dan dia juga mengalami reaksi reduksi. Nah, perubahan bilangan oksidasinya dari plus 4 jadi plus 2. Nah, kemudian untuk unsur lain O-nya sama ya, min 2 tetap min 2, hanya plus 1 juga ini plus 1. Nah, ini adalah reaksi autoredoks. Nah, reaksi autoredoks kita ingat kembali pengertiannya adalah reaksi redoks
yang oksidator dan reduktornya merupakan senyawa atau unsur yang sama. Jadi pada reaksi autoredoks itu adalah reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya itu merupakan unsur atau senyawa yang sama. Nah, kemudian untuk yang cirinya bisa kita lihat di mana satu senyawa atau satu unsur itu dia mengalami perubahan 2 kali perubahan bilangan oksidasi, ada yang naik dan ada yang turun, atau bisa kita lihat satu senyawa itu nanti dia bereaksi untuk membentuk 2 macam senyawa yang mengandung unsur yang sama. Nah, di sini NO2 dia bereaksi dengan H2O membentuk HNO3 dan NO. Jadi 1 jadi 2. Kemudian untuk yang B, 5Ki. Nah, ingat patokannya di sini berarti yang masuk ke unsur golongan 1A yaitu K. Berarti di sini K-nya bilangan oksidasinya adalah +1, sementara I-nya pasangannya +1 adalah -1. Kemudian KiO3, K-nya +1, O-nya -2 kalikan 3 -6, maka I-nya adalah -6, pasangannya adalah +6, sudah ada +1, berarti ini +5. Untuk H2SO4, hanya +1, O-nya -2 kalikan 4 -8, pasangannya -8 plus, oh ya ini sebentar, untuk H-nya +1 kalikan 2 +2. Nah, pasangannya -8 ini adalah +8, sudah ada +2 berarti +6. K2SO4, nah ini sama seperti H2SO4 sebenarnya, jadi bisa kita ionisasikan saja. Nah ini kan SO4 itu satu kesatuan ya. Nah berarti 2 naik ke atas SO4, 1 naik ke atas K, berarti jadi K plus dan SO4 2-. K-nya di sini ada 2, berarti K-nya bilangan oksidasinya +1, O-nya -2 kalikan 4 -8, pasangannya -8 plus 8 dikurangi 2 plus 6. I2 molekul bebas berarti 0. H2O hanya +1 kalikan 2 plus 2 kali ini berarti O-nya adalah -2 karena pasangannya +2 itu -2. Atau kalau pada reaksi itu yang H2O itu tidak usah kita cari bilangan oksidasinya. Nah, kemudian di sini terjadi perubahan bilangan oksidasi yaitu unsur K dari senyawa Ki. Oke. Oh, bukan ya. Bukan K ya, maaf ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, di sini yang berubah bilangan oksidasinya I ya. Maaf. I -1 jadi 0. Kemudian I-nya juga dari +5 jadi 0. Nah, untuk yang -1 jadi 0, berarti dia naik bilangan oksidasinya, maka ini reaksi oksidasi. Sementara yang KiO3 ini I-nya +5 jadi 0. Berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi atau reduksi. Nah, kalau yang soal B ini dia bukan reaksi autoredoks tapi reaksi konproporsionasi. Nah, untuk reaksi konproporsionasi ini adalah reaksi redoks yang hasil oksidasi dan hasil reduksinya itu merupakan senyawa yang sama. Nah, jadi di sini untuk hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama yaitu I2 seperti itu.